Puji Tuhan, saudari. Selamat sore. Hari ini kita masuk kepada pelajaran kebenaran, tingkat yang pertama, volume ketiga. Itu pelajaran yang ke-29, mengenai pengudusan roh itu dan pertobatan manusia. Saudari bicara mengenai pertobatan, ini adalah bukan dari hasil kita sendiri, karena kita mau, tetapi berdasarkan dari pengudusan oleh roh itu. Jadi tanpa pengudusan oleh roh itu, maka kita tidak bisa menjadi orang yang bertobat. Dan orang yang bertobat itu harus mendapatkan pengudusan oleh roh itu bukan secara posisi, maupun bukan secara keselamatan. Tapi roh itulah yang menjamah dia. Kemudian roh itu menerangi dia, kemudian dia baru bisa bertobat. Karena itu saudari, untuk pertobatan ini kita memerlukan roh itu. Bagaimana roh itu berbicara, bagaimana roh itu bekerja, apa yang dilakukannya, dan ini semua bukan hasil usaha kita, saudara. Ini adalah hasil usaha daripada perkara arah punya kehendak. Amin. Kita akan mulai bicarakan mengenai pertobatan, saudara. Saudari, bicara mengenai pertobatan, itu memerlukan banyak terang firman Tuhan. Terang firman Tuhan, melalui terangnya, ya, Tuhan berbicara, yaitu seperti perempuan yang mencari dirham yang hilang. Soalnya Allah mempunyai satu kehendak di atas dirinya, yaitu menghendaki setiap manusia itu boleh bertobat, percaya kepada Dia, menerima Dia. Walaupun manusia itu sesat, manusia itu banyak meninggalkan Tuhan, bahkan dia terbelenggu oleh dosa, bahkan hilang di hadapan Tuhan. Karena itu firman Tuhan mengatakan bahwa semerahnya kirmisi, ya, karena seperti kirmisi kita akan ditebusnya seperti bulu putih seperti salju. Nah, saudari, kita bicara mengenai dalam Lukas pasal 15, itu adalah seorang perempuan yang mencari dirham yang hilang. Untuk mencari dirham yang hilang, itu memerlukan terang. Ya, dia memerlukan terang, dia membawa cahaya. Kita lihat di gambar itu, saudari. Di itu kita melihat dia membawa pelita, kemudian dia menyapu satu persatu, ya, mencari dirham yang hilang. Ya, ini berarti dia ada satu usaha, ada satu kita melihat ada satu usaha dari perempuan itu. Kemudian ada satu kehendak, ya, yang kuat untuk mencari dirham yang hilang. Yang kedua, memerlukan cahaya, terang, untuk menerangi supaya dia bisa menemukan dirham tersebut yang hilang. Kita lihat di sini hari ini pengudusan oleh Allah, ya, melalui roh itu untuk mencari kita yang berdosa, saudara. Allah hari ini memerlukan terang firman-Nya yang menerangi kita, yang menerangi seluruh diri kita. Kita dulu orang berdosa, kita datang kepada Injil, ada orang datang kepada kita memberitakan Injil. Injil yang diberitakan sesuai dengan kehendak hati Allah, ada dalam firman Allah. Kita mendengarkan firman Allah itu bukan hanya menjadi benih, tapi juga menerangi kita, mengucapkan kepada kita betapa kita ini adalah orang yang dosa, orang yang bobrok, orang yang hina, orang yang tidak ada apa-apanya. Dari ujung kaki sampai ujung kepala kita semua dosa, tidak ada satupun yang baik. Tapi puji Tuhan, ya, ada firman Tuhan itu, dan seperti seorang perempuan tadi, ada kehendak Allah di sana yang menerangi kita sehingga kita nampak bahwa kita ini tidak benar, ya, kita tidak benar, kita orang dosa, bejat, ya, saudara. Karena itu puji syukur kepada Tuhan. Hari ini firman Tuhan dengan jelas mengatakan kepada kita. Bahkan di dalam Yohanes pasal 16 ayat 8, saya bacakan saudara, 16 ayat 8, dan kalau Ia datang, Ia akan menginsafkan dunia akan dosa, ya, dunia, kebenaran, dan penghakiman. Nah, saudari, kapan kala roh itu datang, ya, dia menerangi hati kita, dia akan menginsafkan kita bahwa kita adalah orang yang berdosa, orang yang hina, orang yang tidak ada pengharapan, orang yang hanya mendapatkan upahnya itu maut belaka. Kemudian dia juga menginsafkan kita akan kebenaran, ya, keadil benaran Allah.
Ya, bagaimana kita orang dosa, kita jauh dari Allah, bahkan kita menjadi musuh Allah, kita harus di bawah penghukuman Allah. Ya, tapi puji Tuhan, ya, karena Dia datang sebagai pengganti atas dosa-dosa kita. Kristus telah datang. Karena kasih-Nya pada kita, Dia rela menjadi pengganti kita untuk menanggung segala penghukuman karena ketidakbenaran kita. Sehingga kita boleh dibenarkan oleh Dia. Kemudian Dia juga mengisapkan kita akan perkara dunia. Betapa dunia ini dalam satu sistematis ya. Iblis ya menyatakan kepada kita suatu ketika dunia dan segala isinya ini, dosa yang bejat ini akan dihakimi oleh Allah. Dunia menarik kita, membelenggu kita, bahkan membutakan mata kita. Saudari, puji syukur kepada Tuhan, inilah pekerjaan yang Roh Kudus lakukan. Dia melakukan pengudusan di atas diri kita. Melalui firman Tuhan, Dia menguduskan kita. Dia berbicara pada kita, menerangi hati kita, seluruh batin kita. Bahkan kita bisa melihat perkara kasih Allah, ya, perkara dosa, kebenaran Allah, bahkan melihat dunia dan segala yang ada di dalamnya akan dihakimi oleh Allah. Kita bisa melihat penghakiman Allah. Dan untuk itulah kita bisa percaya pada Dia, kita bisa bertobat. Itu saudari, pertobatan manusia ini bukan berarti manusia itu dari jelek menjadi baik. Tidak. Tapi pertobatan manusia ini pertama, yaitu dia memiliki pengubahan akan pikirannya. Dia ada satu penyesalan, ada perpalingan dalam tujuannya. Mungkin dulu dia melihat perkara dosa, kesenangan, dunia dan kesenangannya di dalamnya, jadi sukacitanya. Apa yang dikejar bukan Allah. Yang dikejar adalah perkara-perkara di luar Allah, yang bukan Allah. Nah, tapi pada saat itu, karena Roh Kudus berbicara, dia melihat ini, dia bisa mencucurkan air mata. Dia mengenal kasih Allah, Allah rela mati bagi dia, ya, menggantikan kita yang berdosa. Kemudian dia mencucurkan air mata, dia menyesal. Ya, dengan penyesalan ini dia berpaling. Ya, kemudian kedua, pertobatan juga adalah berpalingan dari hal-hal yang selain Allah kepada kerajaan Allah. Dulu kita saudari, setiap manusia, sebelum dia bertobat, yang diperhatikan, yang dilihat hanya dia adalah perkara-perkara selain Allah. Bagaimana perkara hidup sukacita, tapi bukan dari Allah. Apa yang dikejar dunia dan segala keindahannya. Kemudian dia kejar lagi, dia suka melakukan perkara-perkara dosa, memiliki bibit dosa. Kemudian di dalam hatinya tidak ada satupun rasa bahwa itu dosa. Karena dia terlalu banyak kebiasaan dosa selalu dia lakukan. Sehingga lagi dia dalam satu perasaan dosa. Dia tidak membutuhkan Allah. Seolah-olah manusia hidup ini hanya untuk tidak ada tujuannya. Ya, tujuannya hanya untuk menyenangkan insan lahirianya. Ya, tapi puji Tuhan, pada saat Roh itu bekerja, Roh itu menobatkan dia. Sehingga melalui Roh itu, dia boleh bertobat. Dia boleh nampak hati nuraninya tergerak oleh hati Allah, oleh kasih Allah. Kemudian dia mulai berpaling dari tujuannya yang hanya untuk hal di luar Allah. Sekarang tujuannya bagi kerajaan Allah. Yang dia cari adalah kerajaan Allah. Di dalam kerajaan Allah ini ada kehendak Allah. Hatinya sudah mulai berpaling. Pikirannya juga berpaling. Dari perkara yang bukan di luar Allah, sekarang kepada kerajaan Allah. Kehendak Allah. Maksud hati Allah. Nah, inilah artinya pertobatan, saudari. Bukan hanya kerajaan Allah dan kehendak Allah, tapi juga berpaling sepenuhnya kepada Allah sendiri. Saudari, puji syukur kepada Tuhan, pertobatan bukan hanya untuk kerajaan Allah. Ya. Bagi melakukan segala sesuatu bagi Allah, tapi juga untuk kepuasan Allah sendiri. Ya, jadi di dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 26 ayat 20 dikatakan bahwa mereka harus bertobat dan berbalik kepada Allah, serta melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sesuai dengan pertobatan itu. Saudari, puji syukur kepada Tuhan, inilah pertobatan, saudari. Jadi pertobatan manusia adalah
Satu, dia berpaling, memiliki pengubahan akan pikirannya. Kemudian kedua, dia juga berpaling kepada hal-hal selain Allah, kepada kerajaan Allah. Ya, seperti dalam kitab Efesus pasal 2-3 ya, di pengubahan pikiran ini yang dikatakan, sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka. Ketika kami hidup di bawah hawa nafsu daging, menuruti kehendak daging, pikiran kami yang jahat, pada dasarnya kami adalah orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Ya, pada saat itu kita tidak memikirkan perkara Allah, apalagi Allah itu siapa, kita mungkin tidak akan Allah menciptakan kita, tapi kita tidak tahu kehendaknya. Ya, kita tahu bahwa manusia terlahir dari orang tua. Tapi puji Tuhan, Roh itu mengajarkan kita, menginsafkan kita dan perkara-perkara ini sehingga kita ada perpalingan. Puji Tuhan, saudari, kalau boleh saya gambarkan secara garis besar. Ya, dulunya kita menghadap ke kiri ini, saudari. Kita melihat kita adalah orang terbelenggu dalam dosa, dunia, ya, yang kita kejar semuanya hal materi, hal yang ada di dunia, bagi kepuasan lahiriah kita, bagi penghidupan kita yang insani. Tidak ada satupun kita memikirkan apa itu kehendak Allah, apa itu gereja, apa itu menginjil, apa itu makan dan minum Tuhan. Tidak ada. Ya, semua bagi kepuasan insan kita, kepuasan jasmani kita. Nah, kita mengejar apa yang kelihatan, bukan apa yang tidak kelihatan. Saudari, tapi puji Tuhan, Roh itu datang. Ya, seperti merpati dia datang, bahwa terang menerangi lubuk batin kita. Melalui firman yang diberitakan, melalui firman yang disingkapkan, yang menyingkapkan kepada kita banyak perkara. Ya, banyak perkara selain daripada dosa, ada juga dunia, ada juga penghakiman Allah, ada keadilan Allah, disingkapkan kasih Tuhan, ya, sehingga melalui demikian kita dengan sukarela, ya, kita melihat ini, kita menyesal, kita ada satu penyesalan, kita ada satu pengalihan, ya, kita berdoa, Tuhan ampuni aku. Kita melihat betapa bejatnya diri kita. Akhirnya kita bisa bertobat, kita berpaling 180 derajat. Apalagi yang setelah itu apa yang kita lihat? Kita tidak lihat lagi yang di belakang kita. Nah, karena Paulus juga mengatakan, aku melupakan apa yang di belakangku, mengarahkan diri apa yang di depan-depanku. Apa itu, saudari? Allah dan kerajaannya. Nah, inilah pertobatan, saudari. Ya, kita tidak lagi mencintai agama, ya. Agama, bagaimana menjadi baik, bagaimana yang kita palingkan adalah pekerjaan Allah, kehendak Allah, Allah itu sendiri. Nah, seperti Paulus, kita tahu cerita Paulus, saudari, bagaimana Paulus dahulunya dia mengejar yang namanya pengetahuan akan Taurat, dididik oleh seorang guru besar, ya, Gamaliel. Dia mengetahui segala kitab Taurat. Ya, yang bukan memiliki orang muda yang memiliki satu pengharapan yang luar biasa. Kalau katakan pada zaman itu Paulus ini orang yang pandai. Tapi setelah Tuhan berjumpa dengan dia di dalam satu terang yang terang dan Damsyik yang itu memperlihatkan pada dia bahwa apa yang dikejar dia, apa yang dia anggap dia baik, yang dia lakukan bagi agamanya, dianggap baik, hanya semuanya menjadi sia-sia. Dia bertobat dan dia memalingkan seluruh dirinya bagi kerajaan Allah. Ya, puji Tuhan, saudari, inilah yang dikatakan hubungan antara roh itu dan pertobatan. Jadi, saudari, dari sini kita bisa melihat bahwa pertobatan itu bukan sekonyong-konyong kita bisa bertobat. Ya, tidak bisa, saudari. Ya, sekonyong-konyong kita bisa berpaling kepada Allah, tidak ada. Itu semua bukan pekerjaan manusia. Itu adalah pekerjaan dari Roh itu, Roh Kudus yang bekerja melalui firman. Ya, dia bekerja di dalam kita, menyoroti kita, sehingga batin kita sepenuhnya dipalingkan kepada Allah. Ada pengubahan akan pikiran kita. Puji syukur pada Tuhan, kita telah bisa nampak ini. Ya. Kemudian hasil pertobatan itu apa, saudara? Setelah kita bertobat, ada hasilnya. Ya. Allah
Kudus bekerja untuk supaya kita bertobat. Kemudian hasil dari pertobatan apa? Nah, begitu kita bertobat, maka pertama kita menerima pengampunan dosa. Ya, puji Tuhan, saudari, kita menerima pengampunan dosa. Kita berpindah dari dalam maut ke dalam hidup. Ya, kita dilepaskan dari rantai belenggu dosa. Kita diampuni oleh dosa-dosa, diampuni dosa-dosa. Karena darah Tuhan yang tertumpah bagi kita, cuci bersih segala dosa kita. Yang kedua, dosa diampuni tidak cukup, saudara. Ya, kita menerima hayat Allah. Saudara ya, ini puji syukur pada Tuhan. Dosa diampuni ada satu hal, tapi menerima hayat adalah bagian yang luar biasa, saudara. Ya, seperti kita melihat bahwa bagaimana pada saat penciptaannya Allah menaruh manusia di depan dua pohon pengetahuan baik dan jahat dan pohon kehidupan, pohon hayat, untuk supaya manusia memilih. Tapi pada awal penciptaan Allah, manusia ini telah berdosa. Yang dia pilih bukanlah pohon hayat, pohon kehidupan, tapi pohon pengetahuan baik dan jahat. Nah, karena manusia disesatkan, pikiran disesatkan oleh perkataan si ular tua itu, ya, si ular itu, sehingga dia mengambil jalan yang salah. Dia bukan mengambil jalan hayat, tapi diambil jalan pohon dari buah dari pohon pengetahuan baik dan jahat. Mengakibatkannya dia jatuh ke dalam dosa, dan mengakibatkan dari dosa itu adalah maut. Dosa karena tidak mengikuti perintah Allah, dan akibatnya dia mendapatkan maut. Nah, saudari, puji syukur pada Tuhan. Suatu ketika pohon kehidupan itu menjadi realitas dalam perjanjian baru, yaitu diri Yesus sendiri. Dialah pohon hayat yang sejati, saudara. Ya, di hari itu dia datang, ya, dia datang untuk apa? Mengabarkan Injil supaya manusia bertobat. Kemudian Tuhan juga mengatakan, makan aku, dia akan hidup oleh aku. Ya. Kemudian di dalam 1 Yohanes dikatakan, siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Jadi puji syukur kepada Tuhan, hari ini kita sudah menerima dia. Kita bertobat, kita percaya pada dia, ya, kita menerima pengampunan dosa, terlebih kita menerima hayatnya. Puji Tuhan, ya, ini adalah satu karunia yang luar biasa. Ya, satu karunia Allah sediakan bagi kita. Bukan hanya menerima hayat, tapi kita juga menerima karunia Roh Kudus dan warisan-warisan ilahi. Yang dikatakan di dalam 1 Petrus, saudara ya. Jadi kita menerima karunia Roh Kudus. Kita menerima hayat, kita menerima diri Allah, dan segala apa adanya Allah menjadi milik kita. Begitu kan, saudara ya? Ini sangat luar biasa. Jadi kita mendapatkan Kristus, maka kita mendapatkan seluruh kelimpahan Kristus menjadi bagian kita. Seperti Bani Israel mendapatkan tanah, maka segala kelimpahan dari tanah itu menjadi milik mereka. Puji Tuhan, saudari, inilah hasil pertobatan. Jadi kalau kita melihat ini, kita sungguh bersyukur pada Tuhan. Kita adalah orang yang boleh dikuduskan, dipilih, dikuduskan. Kemudian ini kita boleh bertobat, ya. Kemudian kita boleh mendapatkan 3 hal ini: pengampunan dosa, hayat dan karunia roh dan warisan ilahi. Amin. Jadi saudari, kalau kita baca ini, maka kita bisa melihat ya bahwa pertobatan itu bukan karena keinginan diri sendiri. Wah, saya lihat saya dosa ya, saya orang bejat ya, saya mau jadi orang yang baik, saya jadi orang yang menjadi orang yang beragama, saya mau demikian, tidak bisa demikian, saudara. Karena kita asalnya kita tidak bisa melakukan pertobatan sendiri. Kalau tobatan dari diri sendiri, akhirnya menjadi pertobatan yang palsu, saudara ya. Itu ada istilah tomat ya, pertobatan tapi kumat lagi ya. Saudari, kita tidak bisa demikian. Tapi pertobatan yang sejati ya adalah karunia yang diberikan oleh Kristus yang ditinggikan. Ya, saudara, pertobatan yang sejati itu diberikan oleh Allah. Itu adalah sebuah karunia, saudari. Itu bukan usaha diri kita sendiri.
Ya, bukan karena kita baca firman ya, kemudian kita baca firman, kemudian takut penghukuman, kemudian kita mau jadi ada keinginan sendiri untuk bertobat. Tidak. Jadi itu perlu roh itu yang mencari kita, mendapatkan kita, sehingga kita boleh dipalingkan sepenuhnya kepada Allah. Itulah asal pertobatan, saudara. Kita perlu melihat ini, saudara, karena itu, saudara, kita perlu banyak-banyak bersyukur kepada Tuhan. Ya, karena tidak semua orang bisa bertobat, saudara. Walaupun kita bicarakan firman, ataupun kita membicarakan perkara kebaikan ya, agama, belum tentu orang bisa bertobat. Nah, pertobatan itu bukan usaha kita, tapi melalui roh itu dan firman itu yang berbicara bersama-sama ke dalam manusia, sehingga manusia itu boleh bertobat. Saudara ya. Amin. Puji Tuhan. Nah, kalau boleh kita ambil satu ringkasan, saudari, bahwa di dalam 1 Timotius pasal 2 ini dikatakan Allah memiliki kehendak agar semua manusia diselamatkan. Saudari, ini ada berbicara mengenai ekonomi Allah. Ya. Bagaimana Allah melakukan satu proses ya untuk melakukan kehendaknya. Ya. Dalam ekonominya dia Allah yang tak terhampiri oleh kita ya. Dia menjadi seorang manusia mati tersalib, ya kemudian dia menjadi roh pemberi hayat, ya dia menjadi waris, menjadi Allah yang tersedia bagi kita, ya kemudian melalui ini menjadi roh itu dia menguduskan kita, membuat kita bertobat dan kembalikan kita kepada kehendaknya. Ini ada satu kehendak Allah, sorry ya. Nah, dari kehendak Allah ini dia menjadi roh itu, sesuatu yang menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Ini dikatakan dalam Yohanes yang kita sudah baca ya. Kemudian saudari, hasilnya daripada ini adalah kita bisa mengaku dosa. Kita bisa berseru kepada Tuhan. Ya. Kita bisa berpaling sepenuhnya kepada Allah. Kita mengakui segala dosa-dosa kita. Kita ada satu penyesalan di hadapan Tuhan. Ya. Apa kita ini bejat, kita ini tidak benar, kita tidak ada satu pun yang baik di dalam kita. Ya, saudara ya. Dengan demikian, apa yang terjadi? Kita mendapatkan hasil dari pertobatan. Hasil dari pertobatan apa, saudara? Kita diselamatkan dari dosa dan maut. Kita dipindahkan dari alam maut ke dalam hidup. Ya. Kemudian kita juga memperoleh hayat Allah. Kita mendapatkan warisan ilahi yang limpah bagi pertumbuhan hayat. Ya, karena saudara, hayat yang Allah berikan pada kita ini, hayat ini hidup, saudara. Karena hidup dia perlu bertumbuh. Sesuatu yang hidup perlu pasti ada pertumbuhan. Ada waktu supaya dia bisa bertumbuh. Nah, untuk bertumbuh perlu suplaian. Ya, puji Tuhan, suplai ini adalah apa? Warisan ilahi. Amin. Ya, warisan ilahi itu saudara, kelimpahan hayat itu Kristus menjadi al-muhib, menjadi bagian kita. Ya, menjadi segala sesuatu kita. Itu kita tiap hari boleh datang kepada dia, menikmati dia, ya, kemudian kita boleh selamat dikuduskan, ditransformasi sedemikian. Saudari, jadi kalau boleh saya katakan, saudari ya, di dalam pelajaran ini katakan bahwa pertobatan adalah syarat tuntutan dari ekonomi perjanjian baru Allah. Saudari, Allah punya kehendaknya digenapkan melalui ekonominya. Dan syarat pertama untuk manusia bisa masuk ke dalam ekonomi Allah sesuai dengan tujuan Allah, yaitu pertobatan. Jadi pertobatan itu adalah langkah awal, saudara ya. Kalau kita mau hidup sesuai kehendak Allah, ya, kita mau mencapai apa yang Allah kehendaki di dalam kehidupan kita, ya, sesuai dengan pada saat Dia menciptakan alam semesta, menciptakan manusia, Allah memiliki satu tujuan, ini suatu kehendak supaya kita ini dipalingkan, ya, kembali kepada hayat, ya, pada saat Tuhan menciptakan manusia, kemudian manusia di Taman Eden dan di depan dua pohon. Allah perlu membawa kita, saudara ya, dari yang tadinya dosa menempuh pertobatan. Tanpa bertobat, orang tidak diperkenan oleh Allah, saudara. Tanpa adanya pertobatan,
orang tidak bisa mendapatkan warisan Allah. Orang tidak bisa diserupakan dengan gambar Allah. Dan saudari, pertobatan adalah syarat mutlak, tuntutan ya, ekonomi perjanjian baru Allah. Jadi, saudari boleh katakan bahwa Allah menyuruh semua manusia di segala tempat untuk bertobat. Tuhan Yesus sendiri juga memberitakan pertobatan. Ya. Terus saudari, bersyukur kepada Tuhan, kita bisa melihat hubungan antara pengudusan Allah dengan pertobatan manusia. Nah, inilah di dalam ini sesuai dengan hasrat hati Allah, kehendak Allah, yaitu yang digenapkan melalui ekonomi Allah. Puji Tuhan, saudari. Jadi inilah hubungan antara pengudusan dan pertobatan. Karena saudari, puji syukur kepada Tuhan, bertobat dalam kitab Matius pasal 32 dikatakan, bertobatlah, sebab kerajaan Allah sudah dekat. Jadi kita perlu di hadapan Tuhan, ya, syukur pada Tuhan, bahwa kita ada umat-umat yang diberikan kesempatan, yang diberikan kasih karunia melalui Roh itu, karena Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Ya, sebelum dunia dijadikan Allah memilih kita, dan di dalam waktu Roh itu mencari kita. Ya, saudara, ya, seperti tadi perempuan yang mencari dirham yang hilang. Ya, sebelum dunia diciptakan Allah telah memilih kita, dan di dalam waktu Roh itu mencari kita, sehingga mendapatkan kita, menerangi kita, seluruh batin kita. Sehingga dulunya kita ini orang dosa dari keturunan Adam yang lama, ya, kita hari ini boleh dipalingkan sepenuhnya kepada Dia. Bertobat, sebagai kunci, pintu masuk, tuntutan Allah, agar kita menerima hayat Dia. Nah, kita dikembalikan pada jalur hayat, saudara, ya. Haleluya. Kita boleh kembali mendapatkan pohon hayat, dipulihkan lagi. Ya, puji Tuhan, ya. Nah, bukan cuma demikian, tapi kita juga boleh mendapatkan warisan yang surga. Haleluya. Puji Tuhan, saudari. Demikianlah firman Tuhan mengenai pelajaran ini. Ya, semoga melalui pelajaran ini, saudari, kita boleh melihat, ya, karya Allah. Ya, ini bukan hasil usaha kita atau karena kita baik, tapi karena Allah yang bekerja dan Allah yang mengasihi kita. Tuhan beserta dengan kita. Yesus pada Tuhan. Amin.